Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi sahibatul majlis Mama Nina beserta seluruh keluarga, Kak Emil serta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga Mama Nina, anak, mantu, cucu selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Segenap ustazah, bil khusus Ustazah Lulu Al-Habsyi, jimat kita semua, kita doakan semoga beliau tambah panjang umurnya. Karena udah panjang nih. Udah berapa Ustazah? 93. Udah 20 tahun dari usianya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengar ada orang tua bilang kalau udah umur di atas 63 tuh udah umur bonus. Karena udah lebih dari umurnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah panjangkan umur Ustazah Lulu dan umur para guru-guru kita semuanya insyaallah, biar tambah semakin memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ada dalam hadis soalnya laula syuhin rukka walaulal maradi' rudda walaulal maradi' rutta lahudimat sawami'ul ard. Katanya Nabi Muhammad, andai tidak karena orang-orang tua yang ruku sujud, andai tidak karena ibu-ibu yang sedang menyusui anak, andai tidak karena binatang-binatang ternak yang makan rumput, niscaya bumi ini sudah akan dihentakkan Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan yang diperbuat di dalamnya. Makanya keberadaan para 3 hal tadi itu ya, orang-orang tua yang ruku sujud, kemudian lagi ibu-ibu yang menyusui, dan binatang-binatang ternak yang makan rumput, itu menghalangkan bala-bala yang turun kepada kita sekalian. Oke, kita mesti doain orang-orang tua biar tambah panjang umurnya insyaallah. Sama-sama kita hormati uminda kita Umi Lulu Mulakhela, Umi Maimun Al-Haddad, para ustazah, Ustazah Amirah bin Jindan, ada Umi Aura juga, Aura, serta para ustazah kita, Ustazah Amirah bin Jindan, Ustazah Aliyah Al-Musawa, Ustazah Aliyah bin Jindan, Ustazah Zulekha, Ustazah Khadijah Asgaf, guru tetap di Masjid Majlis Fathur Rahmah, Ustazah Afaf, Ustazah Khadijah Al-Junaid, Ustazah Azimah Al-Muhdar, Ustazah Salehah Maula Khela, para ustazah-ustazah yang lain banyak menghiasi majelis kita. Alhamdulillah, kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan, dalam pandangan rahmat, pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Suud Al-Kaf dan para ustazah yang lain, kita doakan biar tambah panjang umurnya, tambah banyak memberikan kemanfaatan, tambah banyak memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, kita doakan mudah-mudahan semakin tambah-tambah keberkahannya, dan semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi, merahmati kita sekalian, dan juga mudah-mudahan Nabi Muhammad senantiasa menyayangi kita, senantiasa
mensyafaati kita dari dunia hingga akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tepat sekali seperti apa yang sudah disampaikan Ustazah Amirah tadi ya, bahwa baginda kita itu cahaya. Pernah nggak masuk ke dalam sebuah rumah malam-malam hari gitu, gelap, kita masuk nabrak-nabrak, apalagi kalau rumahnya nggak pernah kita kenal, apalagi kalau tempatnya nggak pernah kita kenali, kita akan masuk dalam keadaan nabrak sana nabrak sini. Baru berapa langkah nabrak, ternyata kulkas. Masuk lagi nabrak, ternyata pintu dapur. Habisnya itu nabrak lagi, gubrak, ternyata sapu, alat pel. Kita akan susah ada di dalam ruangan tersebut kalau kita berusaha mengenali barang-barang yang ada di tempat itu, atau misalnya kita berusaha untuk mempelajari tata letak ruangan tersebut. Ini biar saya nggak nabrak nih, kayaknya saya harus mulai kenali nih. Oh, yang di sini kulkas, oh yang di sini pintu dapur, oh yang di sini pintu kamar mandi. Susah kita kalau untuk mengenali letak barang-barang. Satu-satunya hal yang kamu harus lakukan di awal, dari sejak kamu masuk ruangan tersebut adalah nyari stop kontak, teman-teman. Biar kamu nggak nabrak-nabrak, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah carilah kira-kiranya posisi stop kontak di mana. Begitu kamu dapat, jedret, terang semuanya, nggak akan lagi nabrak. Kamu jadi tahu mau ke dapur lewat mana, mau ke kamar mandi lewat mana, biar nggak nabrak kulkas mesti kemana, biar nggak nabrak sapu tadi itu, sapunya ditaruh di mana gitu. Demikian kita dalam kehidupan. Kamu kepengen bener hidupnya, kamu kepengen nggak nabrak-nabrak jalannya, kamu kepengen hubungan kamu sama semuanya baik, hubungan kamu sama semua orang benar. Kamu kepengen, bahkan kepengen sa'adatad darain, bahagia hidup, bahagia mati, bahagia saat sakit, bahagia saat sehat, bahagia saat muda, bahagia saat tua. Kamu kepengen bisa bahagia di dunia, bahkan bahagia di akhirat. Segeralah cari stop kontak. Segeralah cari sumber cahaya. Dan cahaya itu udah dibilangin sama Allah Nabi besar Muhammad. Di Al-Maidah ayat 15 Allah SWT bilang, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian semuanya utusan kami, Sayyiduna Muhammad, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun, menerangkan kepada kalian apa yang selama ini banyak kalian sembunyikan dari isinya Taurat. Wa ya'fu an katsir mimma kuntum tukhfuna minal kitab, dari isinya Taurat kalian sembunyikan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad. Wa ya'fu an katsir, dan memaafkan atau membuat ma'fu banyak dari isi kitab yang terdahulu, sebab agama Islam kita ini adalah agama samhah, agama yang gampang. Isinya kitab, isinya Injil banyak yang berat-berat. Ketika turun kepada Nabi Muhammad Al-Quran banyak diberi kemudahan. Salah satu isinya Taurat. Dulu kalau perempuan lagi mens itu dipisahkan rumahnya dari suaminya. Sian banget gak nih yang bangsa mensnya panjang,
Tiap datang mens 14 hari, baru suci 15 hari, dikumpulin di rumah, dikeluarin lagi dari rumah. Sian. Alhamdulillah orang dulu rumahnya gede-gede. Nggak kebayang kalau yang tinggalnya di petakan gitu kan, kalau lagi mens ditaruh di mana tuh. Bu'ithu bil hanafiyatis samha. Kata Nabi Muhammad, aku diutus dengan membawa agama yang mudah. Nah, isinya kitab ini banyak, isinya Taurat, Injil, dipermudah Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Wa ya'fu an katsir. Terus Allah bilang, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang untuk kalian semuanya nih umat manusia nur, cahaya. Mungkin maksudnya Al-Qur'an, bukan, sebab sesudahnya Allah bilang wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas. Dua kalimat dengan tambahan waw berarti berbeda. Gak bisa bilang datang Ustazah Halimah, datang Ustazah Bintal Aidarus, gak bisa. Karena kalau pakai wa dan datang juga, itu artinya dua orang yang berbeda. Datang Ustazah Amirah dan datang Ustazah Halimah. Itu baru benar tuh, dua orang yang berbeda. Kalau pakai waw dan, itu artinya sesuatu yang berbeda. Kata Allah, qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Telah datang untuk kalian semua dari Allah cahaya dan kitab Al-Quran yang jelas. Berarti yang dimaksud dengan cahaya bukan kitab. Siapa? Bagindamu Nabi besar Muhammad. Nurun minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih lampu-lampu yang kita punya. Makanya yang harus kamu lakukan dalam hidupmu ini, nyari stop kontak, nyari kedekatan sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu stop kontaknya dinyalakan, terang hidupmu, terang hatimu, terang ruhmu, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan dalam segala keadaan. Maka kita lihat keajaiban-keajaiban perilaku dari orang-orang yang telah ada cahaya Nabi Muhammad dalam hati mereka. Maka kita lihat keajaiban-keajaiban ucapan dari orang-orang yang telah ada cahaya Nabi Muhammad dalam hati mereka. Maka kita lihat keajaiban-keajaiban keadaan, ya rahmukillah, dari orang-orang yang telah ada cahaya Nabi Muhammad dalam hati mereka, menerangi hingga bagian yang terdalam dalam kehidupan mereka. Meskipun sebelumnya tenggelam dalam dosa semacam apapun, meskipun sebelumnya keadaannya benar-benar berada dalam keadaan jurang terdalam semacam apapun, kau udah kena cahayanya Nabi Muhammad, luar biasa teman-teman. Saya ada diceritakan satu cerita, pernah diceritakan sama Ustazah Iman beberapa tahun lalu ketika datang ke Indonesia sini. Saya rasa mungkin banyak juga teman-teman yang udah pernah dengar, tapi ini kalau lagi maulid gini nih kita refresh kembali ingatan kita tentang cerita-cerita yang kayak jadi vitamin gitu ya dalam kehidupan kita. Ada dulu satu artis, kata Ustazah Iman. Ustazah Iman ini ibunda dari Maryam As-Sidki, Erika, yang saya tulis di buku Bidadari Bumi 1. Ini mertuanya ibunda dari Hasan As-Sidki, namanya Iman Sidki. Aslinya dari Mesir tapi terus berdakwah kebanyakan di Alexandria, kebanyakan di Amerika ya, di Washington DC. Dia tinggal di sana dan berdakwah mengajar di sebuah sekolah Alexandria Islamic School. Teman-teman saya sekalian, dia cerita di masa remajanya tinggalnya di Mesir. Dia bilang, zaman saya remaja kita semua dikagetkan dengan kabar seorang aktris hijrah, seorang aktris taubat. Jadi ceritanya
di masa beliau remaja itu ada aktris papan atas, seorang artis yang sangat-sangat populer dan maaf sangat seksi, banyak memerankan film-film panas, film goreng makanan, film panas lah ya pokoknya ya gitu ya. Paham lah kan maksud saya. Bakar-bakar daging gitu kan panas. Nah ini nih si artis ini nih udah tuh hidup dalam keadaan di Islam, tapi ya gitu, Islam yang dalam rumahnya ini nggak nyala lampunya. Coba nih perhatikan, jangan sampai kita dalam hidup nih sepanjang hidup terus berada dalam kegelapan teman-teman. Cepet-cepet cari stop kontak. Si artis ini dia hidup dalam keadaan hari-harinya antara syuting, antara di rumahnya, antara kehidupan yang sangat glamor, kehidupan yang sangat jauh dari cahaya. Satu waktu perfilman Mesir mau bikin film tentang Robiah Al-Adawiyah. Seperti mana kita tahu, film Robiah Adawiyah ini teman-teman sampai dengan sekarang banyak negara mengaku bahwa beliau tuh berasal dari sana. Saya aja pernah berziarah ke dua makomnya Robiah Al-Adawiyah, yang satu di Mesir, yang satu di Palestina. Jadi sebenarnya Robiah Adawiyah Palestina atau Robiah Adawiyah yang ada di Mesir, wallahu a'lam. Atau mungkin memang dua-duanya sama-sama Robiatul Adawiyah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sedikit sekalian saya muliakan. Jadi ini perfilman Mesir mau bikin film tentang Robiah Al-Adawiyah. Dicarilah, apa tuh istilahnya ya, casting. Pemerannya itu dicari gitu kan. Siapa nih yang kira-kira memerankan film ini? Sutradaranya mau, produsernya mau, si artis yang tadi itu, artis panas tadi ini. Semua pada protes, sempet sampai katanya kabarnya sempet demo. Kenapa wanita solehah sekelas Robiah Al-Adawiyah diperankan oleh perempuan kayak beginian modelnya gitu. Tapi sutradaranya dan lain sebagainya tetap kekeh, enggak, kita maunya dia ini, kayaknya udah yang paling pas deh. Dia pinter aktingnya, dia bagus peranannya. Dipilihlah dia, kontrak semuanya, jadilah peran film Robiah Al-Adawiyah. Udah jadi filmnya, selama di film itu dia menghayati perannya sehingga pura-pura jadi solehah, pura-pura jadi perempuan baik, pura-pura jadi orang yang rumahnya terang, kan begitu ya. Dalam perfilman itu tuh dia tuh kan harus berpura-pura jadi Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah sholat, Robiah Adawiyah sholawat, Robiah Adawiyah cinta Allah, Robiah Adawiyah cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berpura-pura menjalankan kehidupan semacam itu di filmnya, dan juga berpura-pura menjalankan kehidupan semacam itu di kehidupannya selama main film tersebut. Jadi selama main film tersebut itu dia sholat, selama main film tersebut itu dia nutup aurat, selama film tersebut itu dia baca sholawat pada Nabi Muhammad. Dan teman-teman sekalian, Robiah Al-Adawiyah itu kita tahu dia adalah seorang perempuan yang mencapai derajat kewalian dengan cinta, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insahhal qalb insahhal wud ya habibal qalbi fa kullu ma fawqa turabi turabu. Idza sahhal wuddu ya habibal qalbi fa kullu ma fawqa turabi turabu. Salah satu ucapan Robiah Al-Adawiyah yang terkenal. Kata Robiah Adawiyah, jika benar cinta dalam hatiku ini, wahai kekasih hati, maka semua yang ada di atas muka bumi ini adalah bagian dari tanah juga. Semua yang ada di atas muka bumi adalah debu bagiku, tak ada artinya apa-apa.
jika benar cintaku kepadamu ya Allah. Robiah Adawiyah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sampai salah satu ucapan yang terkenal, ya Allah, munajatnya Robiah, ya Allah, jika engkau lihat aku ibadah kepadamu hanya karena menginginkan surga, haramkan aku dari surgamu. Jika engkau tahu aku beribadah kepadamu hanya karena takut nerakamu, masukkan aku dalam nerakamu. Tapi engkau tahu ya Allah, aku beribadah bukan karena berharap surga, aku beribadah bukan karena neraka. Karenanya aku beribadah karena cinta padamu, jangan halangkan aku dari perjumpaan denganmu. Cinta kepada Allah luar biasa. Bukan artinya dia meremehkan surga atau meremehkan neraka, tapi dia seolah bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak mengharapkan surga, aku tidak takut neraka, yang aku harapkan sekaligus yang aku takutkan hanyalah engkau semata, maka jangan halangkan aku dari pertemuan denganmu ya Allah. Robiah Al-Adawiyah sebagaimana yang kita tahu, cintanya kepada Allah berada di level tertinggi dari cinta yang bisa dihadirkan oleh hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selain daripada itu, cintanya kepada baginda Nabi Muhammad luar biasa. Robiah Adawiyah bersama dengan sholat 1000 rakaatnya setiap malam. Robiah Adawiyah bersama dengan istighfarnya yang sangat banyak. Robiah Adawiyah bersama dengan menghatamkan 1000 kali hataman Quran di dalam tempat yang dipersiapkan menjadi kubur beliau. Robiah Adawiyah bersama dengan itu beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya, kalau saya tidak salah ingat 25.000 kali. Sampai ditanya oleh orang, dia bilang, Robiah, engkau itu udah pasti bakalan selamat di akhirat dengan tanpa memperbanyak solawat. Kau tuh udah pasti jadi seseorang yang dicinta Allah tanpa harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mengapa engkau memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad? Robiah Adawiyah bilang, saya tuh emang senang selawatan menabi, bukan karena biar selamat di akhirat. Insya Allah saya selamat. Bukan karena saya takut neraka sehingga aku perlu buat banyak bersolawat, bukan karena itu, kata Robiah. Terus kenapa? Saya kepengen menjadi seseorang yang akan dicari Nabi Muhammad di akhirat nanti. Saya pengen jadi orang, mana nih Robiah yang bersama dengan ibadahnya dia bersalawat padaku setiap hari 25.000 kali. Robiah seolah bilang bahwa dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak itu tiap harinya bagian dari beliau menuliskan proposal kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bisa jadi orang yang dicari sama Nabi Muhammad. Robiah Adawiyah satu waktu bercerita, saya iri banget dengernya. Saya kepengen banget waktu denger cerita itu. Kepengen apa Robiah? Kepengen jadi orang yang nyuguhin makanan di depan Nabi Muhammad? Bukan. Bukan. Enggak segede itu juga, kata Robiah. Terus pengen apa? Pengen makan barengan sama Nabi Muhammad.